Ngapain aku masih jadi suami kamu? Mending kita cerai aja. Kan sekarang kita udah pacaran. Berarti aku boleh dong nggak bayar kosan. Kasar kamu ya! Kamu mempermalukan suami kamu sendiri. Ya! Kamu tuduh aku selingkuh di sini. Kalau gini terus, makin lama nih Mas Arman makin benci sama istrinya. Beli kalung buat siapa, Mas? Jelasin! Kamu pikir aku betah di rumah? Kau denger ocehan kamu terus? Hah? Dasar kurang ajar kalian ya! Itu curigaan aku selama ini benar. Kalian selingkuh. Saya percaya sama kamu. Kalimat sederhana yang bisa menjadi awal dari segalanya dan juga bisa menjadi awal dari kehancuran. Berapa banyak dari kita yang rela mengorbankan segalanya? Pekerjaan, kenyamanan, dan bahkan masa depan. Demi membangun mimpi bersama dengan orang yang kita cintai. Namun bagaimana jika orang tersebut justru membawa kita ke jurang yang tak pernah terbayangkan? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang istri yang pernah menggenggam impian besar bersama dengan suami, namun perlahan-lahan semuanya berubah. Mari kita sambut narasumber kita, Mbak Rima. Mbak Rima, terima kasih Mbak. Silakan Mbak duduk. Terima kasih. Mbak Rima sudah bersiap menceritakan kisah kamu? Jadi awal mulanya bagaimana Mbak? Ketika saya dan suami memutuskan untuk resign dari pekerjaan kita dan kita membangun usaha bersama Mbak. Kebetulan kami berdua sudah menabung 5 tahun lamanya. Wah, jadi kamu dan suami dengan tabungan 5 tahun harusnya jumlahnya cukup banyak dong Mbak? Saya dan suami memutuskan resign untuk membuka usaha kecil-kecilan berupa kos-kosan Mbak. Dan itu dari bangunan baru atau gimana Mbak? Oh bukan Mbak, itu kita renovasi rumah. Kebetulan rumah saya itu kan lahannya agak luas Mbak di samping, jadi kita renovasi. Jadi Mbak sama suami tinggal bersama dengan penghuni kos lainnya Mbak? Iya Mbak, betul sekali. Tapi saya menemukan suatu kejanggalan Mbak. Apa itu Mbak? Anehnya gini ya Mbak, kenapa tabungannya malah berkurang? Maaf ya Mbak ya, apakah Mbak mencurigai suami Mbak menggunakan uang tabungan ini? Aneh. Kok saldo di rekening beda ya sama pemasukan kos-kosan? Ini apa yang salah sih? Kamu lagi ngapain? Mas, Sejak kapan kamu ngecek-cek pembukuan? Kan kita udah sepakat kalau pembukuan aku yang ngecek. gini Mas. Mending kamu jujur aja deh sama aku. Apa kamu yang ngambil uang itu? Kamu dengan kamu bertanya-tanya gini, nanti kamu curigain aku dong. Kamu nggak percaya aku bisa handle? Kalau bukan aku yang ngidein, nggak akan besar nih kos-kosan. Ya udah Mas, kamu jangan marah ya. Aku yang salah. Aku tuh nih ngelakuin ini semua buat kita. Kamu percaya sama suami kamu? Iya Mas, aku percaya sama kamu. Hai, makasih sayang. Iya, betul. Cheers. Cheers. Oh, kan? Nih, tuh, ini buat kamu nih. Kasih Mas Arman, terbaik. Emang ingat tuh nggak curiga ya? Tiap malam kesini mulu. Kamu gak usah bikin susah. Saya gampang banget dibohongin. Yang penting sekarang kita senang-senang. Tuh, tau kan? Banyak miripnya. Sini. Oh, gitu dong. Setiap hari
suami saya tuh pulangnya larut malam, Mbak. Bahkan saya pernah mencium bau alkohol. Tapi saya pernah mencium bau parfum wanita, Mbak, di kemejanya. Saya takut, Mbak. Takut kenapa, Mbak? Takut bagaimana kalau suami saya itu ternyata bohong. Sebagai sesama perempuan saya bisa memahami kekhawatiran kamu, Mbak. Tapi kan mungkin saja suami kamu pulang malam terus tuh karena lagi bahas bisnis sama teman-temannya. Mungkin sih, Mbak. Tapi saya lebih khawatir lagi. Karena suami saya tuh suka genit, Mbak, dengan anak kos-kosan. Bahkan mereka sampai risih, Mbak. Astaga, Mbak. Permisi, Pak. Pagi Mbak Dina, mau berangkat kerja ya? Iya, Pak. Sayang loh cantik kamu. Apaan sih? Lu jual mahal. Lu nggak tahu gue yang punya kosan? Usir tuh rasa lu. Misi, Bu. Pagi. Pagi, Saya lagi cari kosan. Di sini ada yang kosong, Bu? di sini tuh Ada Mbak. Kebetulan Mbak, di sini ada kamar kosong. Oke, syukurlah. Soalnya tempat kerja saya dekat dari sini, Pak, Bu. Mbaknya pendatang ya? Iya, Bu. Makanya saya cari kosan deket-deket sini. Soalnya katanya harganya bersahabat ya. Oh iya, Mbak. Saya dan suami memang sewain kos-kosan itu murah. Jadi Mbaknya mendingan di sini aja deh. Wow, bodinya kayak gitar Spanyol. Perkenalkan, saya Arman. Saya Sari, Pak. Oh, Mbak Sari. Ibu. Terima. Yaudah yuk, Mbak, aku anterin. Yuk kita ke kamar. Boleh, Ibu. Yuk. Misi ya, Pak. Iya. Ya ampun, Mas. Kamu kenapa sih pulang malam lagi? Kamu mau buka-bukan lagi kan? Kenapa sih, Mas? Aku tuh sama teman bahas bisnis investasi. Ya wajar kalau aku minum. Kamu tuh bilangnya bisnis lagi, investasi lagi. Tapi apa hasilnya? Gak ada kan? Kamu tuh ya bawel banget sih. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Bu, duduk dulu, Bu. Begini caramu untuk hancurkan aku. Ibu, maaf ya, Bu ya. Tadi saya nggak sengaja ngeliat Ibu sama Bapak berantem. Ibu nggak apa-apa? Harusnya aku yang minta maaf, San. Pasti kamu gak betah ngekos di sini kan? Biasanya Mas Arman tuh gak kayak gini. Iya, Bu, nggak apa-apa. Saya kasihan sama Ibu. Ibu kenapa emang berantem terus sama Pak Arman? Ada masalah, Bu? Belakangan ini, saya sama suami saya hubungannya memang kurang baik, San. Tapi namanya pernikahan, pasti ada pasang surutnya kan? Yang sabar ya, Bu ya. Gini aja, mungkin aku nggak bisa ngasih solusi yang banyak, Bu. Cuma aku bisa jadi pendengar yang baik buat Ibu. Ibu kalau ada apa-apa cerita ya. Terima kasih ya, San. Apalagi sejak kedatangan anak kos baru itu, Mbak, suami saya jadi berubah. Berubah bagaimana, Mbak? Saya tuh sebenarnya bukan tipikal istri yang cemburuan, yang suuzon. Tapi dengan gelagat sifat Mas Arman ke Sari, saya jadi curiga, Mbak.
Kenapa Mbak? Apa kamu merasa ada yang janggal? Iya Mbak, dia berbeda dengan Sari itu Mbak. Bahkan saya risih melihat kelakuan mereka Mbak. Kalau saya sampaikan ke suami saya, malah saya Mbak yang diomelin sama suami saya Mbak. Sorry Pak. Iya, nggak apa-apa. Aduh. Oh, lampunya ya, mati ya? Iya Pak, tiba-tiba mati tadi. Biar saya betulin ya. Boleh Pak. Kamu tuh perempuan bahaya loh. Sebentar ya. Wah, sampai gosong kayak gini. Ini Pak, yang baru. Hati-hati Pak. Coba kamu nyalain. Oke. Nah, Makasih ya Pak, udah nolongin saya. jangan panggil Pak, panggil Mas aja. Saya senang loh bantuin kamu. Bagi cewek cantik kamu. Kalau ada apa-apa, saya boleh minta bantuan Pak Arman? Oh, boleh. Maksudnya Mas Arman. Boleh. Ada handphone kamu? Ada Pak. Nah, biar saya catat nomor saya. Berarti kalau saya lagi sendirian, bisa dong Pak temenin saya? Iya, nih sudah saya simpan nomor saya. Jangan sungkan hubungin saya. Makasih ya Pak. Mas Arman? Kamu ngapain di kamar Sari? Ini lampunya putus, konslet. Aku udah ganti tadi lampunya. Iya Bu, tadi Mas Arman bantuin. Mas, sejak kapan Sari manggil Mas Arman dengan panggilan Mas? Makasih ya Mas, udah bantuin. Maaf ngerepotin. Sama-sama. Memang udah kewajiban saya, kan saya punya kosannya. Yaudah kita keluar aja. Sini deh. Kamu tuh kenapa sih? Baik banget sama Sari. Aku tuh gak suka ngelihatnya. Emang kamu mau aku jahat? Kalau aku jahat nanti anak kosan pada minggat. Aku tuh buat baik biar orang pada betah tinggal di sini. Iya, aku ngerti. Tapi sikap kamu ke Sari tuh beda. Gak kayak sikap kamu ke anak kos lain. Perasaan kamu aja itu. Aku tuh berubah kayak gini. Kalau aku dulu baik-baik dibilang ganjen. Makanya aku berubah sekarang nih. Kenapa? Kamu curiga ya? Kamu curiga aku macem-macem? Tahu deh. Masa sama suami sendiri nggak percaya? Ya? Seumpamanya ada anak kosan yang kayak benerin selang air bocor, apa bolam lampu yang mati. Itu kan sudah wajar ya Mbak, udah bisalah kita tangani berdua. Tapi Mbak, sekarang suami saya itu bantuin Sari. Masang air galon lah, sampai ya Mbak. Dia tuh nganterin baju laundryannya Sari ke kamarnya dia Mbak. Loh, kok sampai segitunya sih Mbak? Padahal dulu, kalau ada yang mintain tolong suami saya Mbak, boro-boro suami saya mau tolongin Mbak. Dia tuh orangnya nggak pedulian, saya lebih tahu Mbak, saya istrinya. Tapi kenapa sama ini anak, dia mau Mbak, bantuin lah segala macam. Saya khawatir Mbak. Mas, kok kamu pulangnya bareng Sari sih? Enggak, tadi aku ketemu di jalan kan searah. Kasian loh dia sendirian. Iya Bu, tadi kebetulan saya habis interview kerja dan alhamdulillah keterima Bu jadi SPG.
Tadi saya cari ojek susah banget Bu, dan saya pakai heels lumayan sakit juga dari tadi. Jadi saya bareng Pak Arman deh, karena pas banget Pak Armannya lewat. Bener Mas. Ya. Ya udah kalau gitu. Selamat ya kamu udah diterima kerja. Makasih ya Ibu. Semoga lancar rezekinya ya. Amin. Ya udah Ibu, Pak, saya ke kosan dulu ya. Oke. Tapi bener kan Mas? Bener, aku ketemu di jalan doang sebentar. Awas loh kalau kamu aneh-aneh. Ya udah deh aku mau nyiram bunga lagi. Mas, kita kan udah pacaran nih. Berarti aku diantar jemput sama kamu dong. Sayang, apapun akan aku lakukan buat kamu. Apa sih yang enggak? Udah berarti kamu jangan pulang dulu dong. Aku masih kangen. Tapi udah malam loh ini. Sini aja ya. Ya, besok lagi. Please. Oke? Mas Arman! Ngapain kamu di sini, Mas? Ini udah malam, Mas. Jawab. Kamu ngapain sih ribut-ribut? Kamu sengaja ya? Bikin anak kos nggak betah? Terus ngapain kamu di sini? Aku tuh cuman tadi Sari minta bantuan dari kecoa. Emangnya dia nggak bisa apa? Ngusir kecoa sendiri? Ibu jangan marah-marah kayak gitu dong, Bu. Ini bukan salah Pak Arman. Saya tuh fobia, Bu, sama kecoa. Makanya saya minta tolong Pak Arman buat bantuin saya. Ibu curiga Pak Arman selingkuh sama saya? Gara-gara penampilan saya? Penampilan saya kayak gini, Bu, karena tuntutan kerja. Bukan karena saya perempuan murahan, Bu. Tuh, makanya kamu jangan asal nuduh. Tuh, lihat tuh, kasihan si Sari jadi sedih. Asal sembarangan nuduh orang, fitnah orang. Aku tuh kayak gini karena sikap kamu juga, Mas. Aku tuh ngerasa ada yang aneh sama kamu. Kamu tuh ya, kalau masih curigaan gini, ngapain aku masih jadi suami kamu? Mending kita cerai aja. Mas! Kok Mas Arman nggak ada? Jangan-jangan... Mas, kan sekarang kita udah pacaran. Berarti aku boleh dong nggak bayar kosan? Ya nggak perlu dong sayang. Masa kamu mesti bayar sih? Terus, istri kamu gimana? Nanti dia marah loh. Kamu tenang aja. Kalau istri Mas tuh biar Mas yang ngurus. Kamu nggak usah pikirin. Beneran ya? Awas bohong. Ya sayang. Kalau kamu pengen apapun, sesuatu, kamu bilang sama Mas ya. Mas pasti berikan buat kamu. Oke. Sari! Mas, buruan. Sari, buka Sari! Sari, buka Sari! Sari, buka sekarang Sari! Di mana Mas Arman? Bu, Mas! ada apa sih, Bu? Di mana Mas Arman? Mana saya tahu, Bu. Kan dia suami Ibu. Mas Arman! Apa ini? Hah?
Gak usah bohong sama aku. Jawab. Ini loh Pak, tiba-tiba ibu masuk. Saya lagi tidur juga nyariin Bapak. Mas, kamu jawab sekarang. Kamu kemana? Dasar kamu ya! Kamu mempermalukan suami kamu sendiri, ya? Aku cuma gak bisa tidur keluar cari angin. Kamu tuduh aku selingkuh di sini. Lihat nih, semua yang lihat kita. Malu kan? Aku cuma bangun tidur dan gak ada kamu di kamar, Mas. Mas, Pak, udah Pak, udah. Kasihan Ibu. Bu, Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Sejak saat itu, Mbak, saya merasa harga diri saya hancur. Saya dipermalukan di depan anak-anak kos saya, Mbak. Saya digampar, Mbak. Ya Mbak, saya nggak bisa ngebayangin rasanya jadi Mbak. Apalagi itu semua kejadiannya di rumah Mbak sendiri. Tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman buat hati seorang istri. Itu dia, Mbak. Suami saya tidak merasa bersalah sedikit pun. Malah kelakuannya makin menjadi, Mbak. Ibu mau ngingetin kamu, Sari. Kamu tuh bulan ini belum bayar kosan. Udah seminggu loh. Loh, saya kan udah bayar ke Pak Arman, Bu. Mas Arman, bukannya biasanya kamu transfer ya? Ibu gimana sih? Coba deh, Ibu tanya suami Ibu. Saya udah bayar atau belum? Tuh suara motor suami Ibu. Coba tanya deh, Bu. Ya udah. Mas. Bener Sari udah bayar kosan? Iya, udah. Kamu gimana sih, Mas? Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Terus, kemana uangnya? Iya, aku pakai uangnya. Astaga, Mas. Kamu pakai buat apa lagi sih? Udah deh, kamu gak usah permasalahin. Ini nih bangun kosan ini, pakai uang aku juga. Masa kayak gini kamu permasalahin sih? Tapi Mas... Udah. Mau aku tampar lagi, ha? Kurang tamparan aku semalam. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setia. Saya sudah tidak tahan lagi, Mbak, dengan perlakuan kasar suami saya. Dia jadi lebih sensitif. Dia sering marah. Apalagi menyangkut uang kosan, Mbak, yang dia pakai. Terus bagaimana Mbak? Uang itu akhirnya kemana? Apakah digunakan buat investasi atau buat yang lain-lain sih? Saya nggak tahu pastinya, Mbak. Saya juga tidak tahu dia bisnis apa. Kalau saya bertanya ya, Mbak, paling alasannya bisnisnya baru jalan lah. Banyak alasan pokoknya, Mbak. Saya nggak kuat. Mbak, maaf. Kamu nggak coba cari tahu apa tanya sama teman-temannya, Mbak? Sulit, Mbak. Saya tidak dikenalkan sama teman-temannya. Saya juga tidak tahu teman-teman yang mana. Kok aneh sih, Mbak? Itu dia, Mbak, masalahnya. Saya harus bayar listrik, harus bayar tagihan yang lain, air, dan segala macam saya handle, Mbak. Terus dengan semua desakan itu, Mbak, apa yang kamu lakukan? Paling saya cuma bisa irit, Mbak. Dan kemudian saya bilang sama anak-anak kos saya, Mbak, kalau untuk bayar kosan bulan depan, bayar ke ibu saja, nggak usah ke bapak. Ya mau nggak mau mesti seperti itu, Mbak. Bukannya apa ya, Mbak ya?
takutnya kalau sampai keduluan sama suami, uangnya malah digunakan untuk investasi atau bisnis atau entah apa kan. Mbak, kenapa Mbak? Kamu kelihatannya marah banget. Ada apa Mbak? Kayaknya kencan kita gini-gini aja gak sih? Apalagi istri kamu suka curigaan gitu. Kalau gini-gini aja, aku minta putus aja, Mas. Kamu bilang putus. Kamu udah gak sayang lagi sama aku. Lagian kamu gitu sih. Kita aja pacaran gak bisa berduaan. Sayang, sabar. Kita tuh harus sabar dulu. Ada saatnya. Sebagai gantinya, Mas mau beliin kamu sesuatu. Beneran? Iya sayang, Mas akan belikan apapun yang kamu mau. Kalau gitu aku minta tas edisi baru. Tapi harganya 10 juta. Beliin ya? 10 juta? Kenapa? Kamu gak bisa beliin? Enggak sayang. Kemahalan, gak sayang sama aku. Ya udah. Aku akan beliin tas yang kamu mau, ya? Beneran? Beneran. Serius? Serius. Awas kamu ya. Udah, ya? Udah, sekarang kita beli aja yuk. Mau nggak? Let's go. Kecurigaan saya tuh benar-benar nggak bisa dibendung lagi, Mbak. Saya yakin itu benar. Ketika anak-anak kos saya bicara dengan saya, Mbak. Ada. Ibu, duduk Bu. Nih, Ibu bikinin buat kalian, dijamin enak. Wow. Dimakan ya. Ini bener ya Bu, kita makan ya Bu ya? Iya, dimakan. Cobain. Ini Dimakan ya Bu? Iya, ini masih anget nih, cobain. Wow. Enak. Cemilan Ibu itu enak banget loh Bu. Makasih loh. Makanya memang Ibu bikin nih khusus buat kalian. Tapi ngomong-ngomong nih Ibu mau nanya, kalian ada yang mau diomongin datang ke sini? Maaf nih ya Bu, bukannya kita mau ikut campur atau gimana. Tapi udah ngomong aja nggak apa-apa. Penasaran nih Ibu jadinya. Iya Bu, tapi kayak ada ngerasa aneh deh Bu sama si Sari. Sari? Kenapa sama Sari? tadi itu kita lihat Sari tuh pakai tas mahal Bu. Dia kan baru kerja ya jadi SPG. Emang bisa langsung kebeli tas mahal ya? Kayaknya aneh aja gitu. Iya Ibu, mana itu tasnya mahal banget Bu. Kayak sekitar harga 10 jutaan lah. Dan dia juga nggak mungkin bisa beli Bu. Iya juga ya. Nggak mungkin Sari bisa beli tas semahal itu. Apa jangan-jangan tas itu dikasih Mas Arman? Kecurigaan saya semakin besar, Mbak. Saya yakin mereka berselingkuh. Jadi saya menemukan bon belanjaan, Mbak, di kantong suami saya. Mbak tahu, itu bon belanjaan kalung, Mbak. Mbak, tapi kan mungkin aja tuh kalung buat kamu, Mbak. Kita jangan suzon dulu. Awalnya juga saya pikir begitu, Mbak. Mungkin karena belakangan ini kita kan sering ribut. Mungkin cara dia minta maaf kali, Mbak, sama saya. Dulu juga begitu, Mbak. Dia sering beliin apa yang saya mau kalau lagi ribut. Ternyata enggak, Mbak. Itu kalung bukan buat saya. Astaga. Jadi kalungnya buat siapa, Mbak? Hai guys. Hai. Lihat deh. Ada yang berubah nggak dari gue? Kayak biasa aja ya. Lihat nih, kalung mahal. Wah, baru nih. Dapat dari mana? Ini dari pacar gue lah. Dari mana lagi? Pacar? Siapa pacar kamu, Sari? Sebenarnya saya juga nggak mau ya, Mbak, ya. Terlalu curigaan. Saya nggak mau asal tuduh. Kamu bilang sama saya, siapa pacar kamu? Terus, itu kalung kamu dari siapa? Gini ya Bu ya, Ibu kan ibu kosan. Ngapain? Pengen tahu pacar saya siapa? Saya cuma pengen tahu, Sari. Itu kalung kamu dari siapa? Kalau memang gak ada yang kamu tutupin, kamu kan tinggal jawab aja pertanyaan saya. Bu, makanya dandan. Mempercantik diri, biar ibu tuh gak seuzon terus sama suaminya. Oke?
ngapain? Kamu beli ini buat siapa, Mas? Jelasin. Oh, ini kemarin temen aku nitip. Kamu pikir aku percaya? Kamu pasti beliin ini buat cewek kan? Iya kan? Siapa perempuan itu, hah? Buat Sari. Aku tuh bisa stres kalau dituduh kamu terus. Kemarin kamu udah nampar aku ya. Sekarang aku nggak akan biarin kamu nyakitin aku lagi, Mas. Sekarang kamu jelasin kamu. Kamu selingkuh sama siapa, Mas? Percuma aku harus pulang cepat kalau denger ocehan kamu. Mau kemana kamu, Mas? Kamu pikir aku betah di rumah kalau denger ocehan kamu terus? Hah? Tapi ya Mbak, dari cerita Mbak itu kan wajar ada kecurigaan seperti itu. Bener sih Mbak, cuma saya nggak mau aja gitu suuzon. Tapi kenapa Mbak? Apa yang terjadi selanjutnya? Mbak, apakah kecurigaan kamu itu terbukti salah? Terbukti salah kan Mbak? Kecurigaan saya benar Mbak. Udah lama ya nungguin aku? Lama loh aku nungguin kamu. Mas Arman, aku tuh seneng banget disayangin kamu, dicintain kamu. Aku tuh gak pernah tahu kayak gini. Masa sih? Cewek cantik kamu gak pernah punya pacar? Ya gak tahu ya, kayak gak ada gitu yang tulus kamu. Tapi kamu beneran tulus kan sama aku, Mas? Ya pasti dong sayang. Bahkan aku lebih cinta kamu ketimbang istri aku. Sayang, aku boleh minta beliin mobil gak? Iya boleh dong. Aku beliin kamu mobil yang terbaru ya. Benar. Bener beliin tapi. Iya aku beliin biar kamu gak capek naik angkot. Iya aku tuh capek banget tahu naik angkutan umum terus. Nah yang penting kamu tuh sabar. Oke, beneran ya. Dasar kurang ajar kalian ya. Kecurigaan aku selama ini benar. Kalian selingkuh. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setia. So baik. Ternyata kamu racun rumah tanggamu. Pergi kamu. Pergi. Pergi bersamanya. Rim, dengerin aku dulu, Rim. Aku minta maaf. Aku udah tergoda sama Sari, Rima. Aku benci sama kamu. Rima. Pengkhianatan yang dilakukan suami saya terhadap saya membuat hati saya sakit, Mbak. Tapi akhirnya apakah Mbak mau memaafkan suami Mbak? Saat itu saya memandang ketulusan di matanya Mas Arman, Mbak. Saya sebagai istri Imba, Mbak. Saya memaafkan dia, Mbak. Mbak Rima, kamu sebagai istri sangat luar biasa. Mau memaafkan suami kamu meskipun hati kamu tuh terluka, Mbak. Saya salut sama kamu. Lalu bagaimana, Mbak? Setelah Sari pergi, apakah hubungan kamu dan suami menjadi baik-baik saja? Kami berdua berusaha memperbaiki hubungan kami, Mbak. Tapi malah ada satu masalah lagi yang bikin saya semakin hancur, Mbak Nadia. Sayang, ini loh, aku bikin teh manis-manis buat kamu. Makasih.
Diminum dong tehnya. Kan aku bikinin buat kamu spesial. Nah, gitu dong. Arman, Ngapain kamu kesini? aku hamil anaknya Mas Arman. Apa? Apa-apaan ini? Hah? Mas, Apa ini, Mas? Mas, kamu harus tanggung jawab, Mas. Jelasin, Mas. Itu benar gak sih, Mas? Oke, aku tanggung jawab. Aku akan nikahin dia. Kurang ajar kamu ya. Ceraikan aku sekarang, Mas. Aku gak mau kamu madu. Dan kamu pergi dari sini. Hei, aku juga punya hak atas rumah ini. Jadi kamu jangan ngusir aku. Kamu pergi dari sini. Cukup. Denger ya. Kamu jangan pernah sakitin ibu dari calon anak aku. Belum juga sembuh, Mbak. Luka batin yang saya terima. Ada lagi luka yang lebih sakit yang saya rasakan setelah itu, Mbak. Dan akhirnya bagaimana, Mbak? Apakah kamu menerima permintaan bercerai dari suami kamu? Iya, Mbak. Asal hartanya dibagi 2, Mbak. Dan apakah kamu menyetujuinya? Iya, Mbak. Tapi saya tidak pernah menyangka selama proses cerai perempuan itu ditaruh di rumah kita, Mbak. Tinggal bersama kami. Jadi kamu tinggal bersama perempuan itu? Mas, aku gak sudi perempuan ini tinggal di sini. Ini rumah aku, Mas. Ini juga rumah aku. Aku nggak mau ya Sari tinggal terpisah karena dia mengandung anak aku. Kamu gak punya hati ya? Apa kamu bilang? Gak punya hati. Terus dia apa? Dia gak punya hati karena ngerebut suami orang. Udah. Aku malas debat. Aku akan ceraikan kamu. Tapi selama proses perceraian, Sari akan tinggal di sini. Selama proses perceraian, kalian gak boleh ada di sini. Kalian cuma bisa gunain satu kamar. Kamar mandi dan dapur kalian gunain bareng sama anak kos lain. Dan jangan pernah injak ruangan ini lagi. Pergi kalian! Pergi! Mas, kok kamu gak ngelawan sih? Jangan mau lah diatur-atur. Ini kan juga rumah kamu. Iya, pelan-pelan. Lama-lama kita kuasain kosan ini. Aku menangis sendiri di sini. Mas Arman! Mengingat semua yang telah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Ku tak mungkin kembali. Ngapain kamu kesini? Aku hamil anaknya Mas Arman. Dengan luka hati yang telah kau beri. Kenapa kamu sejahat ini, Wah? Kau buat aku begini. Hilang rasa cintaku pada kamu selamanya. Ini uang kosan bulan ini ya, Pak? Udah pas ya? Nah, gitu dong. Nggak telat. Kasih ya. Iya, sama-sama, Pak. Pas. Nah, tinggal satu lagi nih. Masih ada.
Mbak. Uang kosan? Nah, jatuh tempo nih, tuh. Oh, sebentar ya, Pak. Ya, gitu dong. Lunas nih ya bulan ini ya. Lunas dong. Kasih ya. Iya. Mel. Mau kemana? Kosan? Kamu tuh pura-pura nggak lihat saya gede di situ. Nah, gitu dong. Kasih, Pak. Ya. Oh, banyak kan uang kosan on time nih. Mas Arman mengambil bayaran sewa kos tanpa sepengetahuan saya. Itu saya dapat informasi dari beberapa penghuni kos. Sayang. Sayang. Lihat nih. Mas Arman. Wow. Makasih ya, Mas. Sini. Mas Arman memberikan uang hasil sewa kos kepada perempuan itu. Dan yang lebih parahnya lagi, Mas Arman bertingkah semena-mena, membatasi pemakaian listrik, sampai-sampai saya diprotes sama penghuni kos. Bahkan ada beberapa penghuni kos yang pindah dari kosan saya. Kenapa sih nih? Gerah banget loh ini. Panas loh ini. Iya. Kenapa mati lampu begini? Lampu gelap banget lagi. Gimana dong? Bosan apa sih kayak gini? Air nggak ada panas. Mau mandi. Oh, AC mati lagi. Assalamualaikum. Iya. Kenapa kalian kesini? Bu Rima, kenapa tadi malam tiba-tiba mati lampu ya? Loh, emang iya? Iya Bu, semalaman saya juga kepanasan tahu nggak? Listrik mati begitu. Loh, kok saya baru tahu ya? Saya mau mandi aja tiba-tiba airnya nggak bisa nyala. Iya, tar dulu deh. Ini kayaknya ada yang salah deh. Bu, saya mau pamit. Ini kuncinya, Bu. Ran, kenapa Permisi ya, kamu Bu. pamit? Ran, tunggu dulu, Ran. Kamu jangan bikin peraturan yang bikin ngerugiin aku dong. Ngerugiin? Maksud kamu apa? Gara-gara kamu ngebatasin listrik dan air, penghuni kos pada protes sama aku. Bodoh amat. Lagi juga kalau nggak suka mereka keluar aja dari sini. Masih banyak yang mau kos di sini. Kamu juga nggak usah sok negor ya. Aku juga punya andil untuk bangun kos ini. Tanpa uang aku, nggak akan ada kos ini. Udah sejauh mana kamu urusin perceraian kita? Aku mau ngambil hak aku ya, biar aku nggak berurusan lagi sama kamu. Kenapa kamu diem aja? Belum kamu urusin kan? Aku masih sibuk, masih banyak urusan. Sibuk apa? Sibuk ngemanjain cewek yang gak tahu malu itu? Iya. Berani kamu nampak, aku laporin kamu. Kalau bulan ini kamu gak ngurusin perceraian kita, aku akan usir kalian. Kenapa Mas Arman nggak mengurus juga perceraian kalian? Itu dia, Mbak. Itu banget yang membuat saya jengkel. Saya tidak tahan harus berlama-lama melihat mereka berdua di rumah saya. Apalagi mereka sampai bermesra-mesraan, Mbak, di depan mata kepala saya. Kebayang, Mbak. Lalu sampai seberapa tahannya kalian tinggal serumah? Saat itu saya sudah pasrah, Mbak. Pasrah harus berlama-lama tinggal dengan mereka. Tapi, Mbak, beberapa hari kemudian saya dikejutkan dengan berita besar, Mbak. Berita besar apa, Mbak Rima? Mas,
kapan beliin aku mobil? Lihat nih, kandungan aku udah besar loh Mas. Kita tuh butuh mobil Mas, kita harus ke rumah sakit. Di luar tuh banyak banget debu Mas, kotor. Kasihan kandungan aku dong. Kamu tinggal naik taksi aja ribet banget sih. Kamu bilang naik taksi, buang-buang duit lah. Mending duitnya buat beli mobil. Kamu tuh ya lama-lama banyak nuntutnya. Minta beli mobil segala, aku aja belum punya mobil. Kamu tuh nyebelin banget sih. Nah, bodo amat lah. Bisa nggak sih? Gak usah bikin gaduh di sini. Kecuali kalian udah nggak punya malu sih. Denger ya, kamu udah bagus mau nikahin. Kamu kan janji Mas mau beliin mobil. Mana buktinya mana? Aku tuh butuh mobil Mas. Kamu ngapain sih? Bawa-bawa tentang keluarga, tentang pernikahan. Kenapa? Kamu bilang kamu pengen nguasain ini kosan. Buktinya mana Mas? Hah? Kamu aja gak berani cerain si Rima. Dasar kamu, suami takut istri, tau gak? Apa kamu bilang? Ngajar. Sar bangun, Sar. Jadi setelah mereka bertengkar hebat kan Mbak, ada satu kebohongan besar yang terungkap Mbak. Kebohongan besar apa Mbak? Ternyata setelah Arman membawa itu perempuan ke rumah sakit, dia sama sekali nggak hamil Mbak, nggak hamil. Hah? Dia nggak hamil? Nggak. Sini. Pergi kamu. Mas, aku mohon Mas, maafin aku. Aku sayang sama kamu Mas, jangan tinggalin aku. Aku cinta sama kamu. Aku mohon, aku terpaksa bohong sama kamu Mas. Pergi kamu. Gak usah ngomong-ngomong cinta. Sekarang kamu pergi. Aku muak liat muka kamu. Malam itu Mas Arman benar-benar marah kepada Sari. Mas Arman pun mengusir Sari tanpa ada rasa belas kasihan. Tapi pengusiran itu ternyata berakibat fatal. Rima. Sih? Aku benar-benar minta maaf, Rima. Aku ngelakuin salah. Aku benar-benar bodoh bisa tergoda sama wanita beresik itu. Aku nggak sudi. Rima. Please. Tolong, aku minta maaf. Aku akan menjadi laki-laki yang terbaik untuk kamu. Maafin aku ya. Maafin aku. Kamu urus perceraian kita. Atau aku yang akan urus sendiri. Rima, aku gak mau cerai Rima. Rima, aku mau selamanya sama kamu. Aku minta maaf, Rima. Sari. Dasar wanita biadab. Anda harus tanggung jawab atas apa yang kamu lakuin. Kenapa? Mau kayak Mas Arman juga? Mau mati juga? Mungkin aku takut. Mas Arman. Mas Arman. Mas Arman bangun. Mas Arman bangun, Mas. Tolong Mas bangun sekarang, Mas. Mas, aku akan maafin kamu, Mas. Mas, bangun, Mas. Saya nggak kuat Mbak melihat jasad suami saya yang tergeletak pada saat itu Mbak. Saya nggak percaya kalau Mas Arman sudah tiada. Ya, Mbak. Meskipun saya kecewa Mbak dengan perbuatan mereka terhadap saya, tapi bagaimanapun Mbak, Mas Arman pernah menjadi bagian dalam hidup saya. Iya Mbak. Mbak Rima maaf. Kan perempuan itu, bagaimana dengan dia? Perempuan itu sudah dipenjara Mbak. Karena
melakukan pembunuhan berencana terhadap suami saya, Mbak. Dan yang paling penting kamu, Mbak Rima. Kamu sendiri bagaimana? Saya pindah, Mbak, ke kota lain. Rumah kosan saya jual. Saya nggak kuat harus tinggal di kosan itu lagi, Mbak. Memorinya, Mbak, bikin saya stres. Saya tertekan batin, Mbak, melihat kejadian-kejadian yang ada di kos itu, Mbak. Iya, Mbak, saya paham sekali, Mbak. Kamu perempuan yang tegar, hebat, luar biasa. Dan saya mengapresiasi kamu mau berbagi kisah kamu kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan. Sehat-sehat ya, Mbak Rima. Terima kasih, Mbak Nadia. Pemirsa, sepahit apapun kenyataan hidupmu, hadapilah. Seberat apapun permasalahanmu, tegarkanlah. Karena setelah engkau mampu melewatinya, maka bersiaplah untuk menyambut kebahagiaan yang hakiki. Saya Nadia Mulia, sampai jumpa pada episode berikutnya.